Shalom, selamat pagi teman-teman Bir. Kita jumpa lagi di Bir at Home Gereja Santo Gabriel, Pulau Gebang. Hari ini kita masuk dalam bulan Kitab Suci Nasional pertemuan yang kedua. Materi diambil dari Komkat KAJ dan tema kita hari ini adalah Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Teman-teman, sebagai pembuka, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Di Hati Ini Ada Cinta. Teman-teman, sebelum kita memulai Bir hari ini, mari kita satukan hati kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat kasih yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami juga bersyukur karena di masa pandemi ini, Engkau selalu hadir menemani kami dalam segala suasana hati kami. Terutama saat kami merasakan duka kehilangan orang terdekat kami akibat COVID-19. Saat ini kami akan merenungkan sabda-Mu. Semoga kami dapat selalu berserah kepadamu dan percaya bahwa Engkau selalu menjadi sahabat terbaik kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, sejak merebaknya pandemi COVID-19, ada banyak orang yang kehilangan orang tua, sanak saudara, sahabat, bahkan kenalan. Kematian orang terdekat menyebabkan mereka yang mengalaminya menjadi syok, terpukul, dan terluka. Luka itu menjadi semakin dalam dan pedih ketika mereka yang ditinggalkan tidak bisa menyentuh atau melihat orang yang terkasih dari dekat untuk terakhir kalinya karena protokol kesehatan. Mari kita merenungkan sejenak tayangan film pendek berikut ini. Beraktivitas seperti biasa. Tidak ada kebijakan isolasi mandiri bagi warga yang dilakukan pemerintah desa setempat. Sebelumnya, pesta pernikahan diselenggarakan secara sederhana pada Sabtu 24 Oktober yang lalu. Pengantin perempuan dan kedua orang tuanya di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, meninggal dunia karena positif terjangkit COVID-19. Temuan itu membuat kasus ini dikategorikan sebagai klaster baru oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen usai mengadakan acara resepsi pernikahan pada 24 Oktober lalu. Satu keluarga, diantaranya pengantin baru dan kedua orang tuanya, secara bergantian meninggal akibat terpapar COVID-19. Kepala Desa Wonorejo, Edi Subagio mengatakan pesta pernikahan itu diselenggarakan secara sederhana pada Sabtu. 2 hari sebelum pernikahan itu digelar, korban diketahui baru pulang dari Jakarta dan sempat memeriksakan diri ke dokter karena mengeluh sakit. 2 hari sebelum. Setelah adanya klaster hajatan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen menggelar tes usap terhadap 113 warga yang melakukan kontak erat dengan korban dan keluarganya. Susilo Mintarjo, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Teman-teman,
Dalam situasi saat ini, ketika teman-teman kehilangan anggota keluarga, yakinlah bahwa Yesus hadir menjadi sahabatmu. Dan jika kamu melihat temanmu kehilangan anggota keluarganya, hadirlah baginya seperti Yesus yang mau menemani Marta dan Maria. Menghadapi situasi dan pengalaman sedih karena kehilangan orang terkasih, kita perlu merenungkan dan menimba kekuatan dari sosok Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang kehilangan. Bacaan kita hari ini diambil dari Kitab Yohanes 11 ayat 1-45. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi, sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia.
ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka meskulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutupi dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada pertemuan hari ini kita mendengarkan bacaan Injil tentang kisah kunjungan Yesus kepada Marta dan Maria yang kehilangan Lazarus saudaranya. Kisah kunjungan Yesus kepada Marta dan Maria menyadarkan kita bahwa Yesus bersimpati kepada orang yang mengalami kehilangan. Teman-teman, mari kita merenungkan bacaan Injil kita hari ini. Mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit? Apa tanggapan Marta atas kedatangan Yesus di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari? Apakah dia percaya bahwa Lazarus dibangkitkan Yesus? Apa reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Mengapa hati Yesus sangat terharu sampai ia menangis? Teman-teman, setelah menjawab pertanyaan tadi berdasarkan Injil kita hari ini, mari kita mengingat-ingat kembali. Apakah aku pernah mengalami kehilangan orang-orang yang aku kasihi? Bagaimana perasaanku pada saat mengalaminya? Apakah aku menyadari kehadiran Tuhan yang datang menghiburku saat aku kecewa, sedih, dan marah karena ditinggalkan orang-orang terkasih? Apakah aku selama ini sudah menjadi sahabat bagi orang-orang yang mengalami kehilangan seperti yang diteladankan oleh Yesus? Mari kita membangun niat. Aku mau selalu mengimani dan percaya bahwa Yesus selalu hadir sebagai sahabat dalam segala suasana hatiku. Aku mau memberikan simpati yang tulus untuk orang-orang di sekitarku. Teman-teman, setelah membangun niat, mari kita melakukan aksi nyata. Upload foto kegiatan ke beberapa media sosial sebagai sarana ajakan bagi teman-teman agar datang ke pertemuan Bina Iman Remaja untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan.
Mari kita tutup Bina Iman Remaja hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas teladan-Mu yang sungguh nyata dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Bantulah kami agar mampu menjadi sahabat bagi sesama dengan datang mengunjungi, menemani, dan menghibur sahabat-sahabat kami yang kehilangan orang terkasih, seperti diteladankan oleh Putra-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.